wilayah Demak terendam banjir selama beberapa hari terakhir. Tak hanya Demak, wilayah-wilayah sekitar pantai utara Jawa, seperti Semarang, Pati, dan Kudus mengalami banjir dengan ketinggian bervariasi. Bencana banjir di beberapa wilayah utara Jawa ini menyita perhatian publik. Beberapa teori bermunculan di media sosial, termasuk salah satunya teori soal keberadaan Selat Muria. Sejumlah pengguna media sosial menyebut bahwa Demak dan wilayah-wilayah sekitarnya adalah wilayah Selat Muria yang terendam air laut. Lantas, apa itu Selat Muria dan mengapa dikaitkan dengan banjir Demak? Mari kita simak dialog kami dengan salah satu penguasa wilayah Muria ini untuk membongkar tentang kemunculan Selat Muria dan banjir Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Dan alhamdulillah kita berjumpa lagi di konten Insan Praja. Mudah-mudahan konten Insan Praja bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan alhamdulillah kali ini saya bersama Pak Ustadz Kisnandar ini di samping kiri saya yang akan menemani kita semuanya, yang akan memandu dalam konten kali ini. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Puasanya lancar apa bagaimana? Ya, alhamdulillah dia berjalan dengan lancar ini. Dan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, mungkin juga kita doakan bagi semua para pemirsa, sahabat Insan Praja, khususnya bagi semua umat muslim di seluruh dunia, selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bisa kedepannya menjadikan kita lebih baik lagi, lebih bisa jadi hamba yang utama, Hanya hamba yang beriman ya. ya. Karena puasa Ramadan itu hanya diwajibkan hanya orang-orang yang beriman kan. Iya, betul. Dan tak lupa kita doakan semoga para sahabat serta para pemerhati channel Insan Praja ini, para subscribernya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, dilancarkan rezekinya, dibukakan pintu-pintu rezekinya, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah kadar keimanan kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mungkin para subscriber, dan kami sapa dulu yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kami. Yang di alam nyata maupun di alam gaib, seluruh semua saudara sahabat channel Insan Praja ini, semoga kita semuanya nantinya selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani beserta rohani kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Ustadz ini kita akan membahas tentang banjir yang ada di daerah Demak. Demak itu Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah, saudaraku, di Demak. Karena banjir tersebut sangat tinggi ya, tinggi sekali sampai diperkirakan kemarin sampai 2,5 meter, dan itu ukurannya sangat tinggi ya saudaraku. Sampai saat ini pun banjirnya terus belum surut sampai tanggulnya jebol, dan dikabarkan kota Demak ada yang bilang sudah menjadi lautan, seperti itu Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan semua warga Demak dan sekitarnya, khususnya di daerah Jawa Tengah, selalu diberikan ketabahan oleh Allah untuk menghadapi ujian-ujian yang diberikannya, dan semoga semuanya nantinya bisa sadar dan kembali lagi ke jalannya Allah sehingga kita bisa hidup tenang, enak, tentunya selalu dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Di sini di samping kita membahas tentang banjir yang ada di Demak, kita juga akan membahas tentang Selat Muria. Selat Muria itu dulunya pernah ada dan dikabarkan hilang dan sekarang menjadi daratan. Apakah banjir tersebut ada kaitannya dengan Selat Muria yang akan dimunculkan kembali di tanah Jawa ini khususnya?
Dan seperti biasa mungkin kita di sini akan membahas tentang atau membaca dulu tentang Selat Muria ya. Mungkin sahabat semuanya belum ada yang tahu. Selat Muria adalah wilayah laut yang dulunya pernah memisahkan antara daratan Jawa dan Gunung Muria. Gunung Muria adalah gunung yang ada di Jawa Tengah, saudaraku, di daerah Demak dan sekitarnya seperti Jepara, Kudus, dan Pati. Karena keberadaan selat itu, kota-kota Pantura yang sekarang bernama Jepara, Kudus, dan Pati pernah berada terpisah di luar daratan Pulau Jawa. Sebelum abad ke-17, Selat Muria menjadi jalur transportasi dan perdagangan yang ramai dilalui. Jadi dulu pernah ada ya saudaraku Selat Muria. Apakah kini dengan banjir tersebut Selat Muria akan dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah Nusantara kita ini? Dan apakah nanti akan adanya Nusantara ini yang kembali pahlawan jinawi lagi? Bukti dari sisa-sisa peninggalan Selat Muria masih ada hingga kini. Salah satunya penemuan fosil hewan laut di situs Purbakala Pati Ayam Kudus. Tentu ini juga sangat menjadi pertanyaan bagi semua para pemirsa dan para sahabat channel Insan Peraja tentang itu semuanya. Apakah dengan banjir itu selat itu nanti akan muncul kembali? Karena banyak versi mengatakan Selat Muria tidak ada dalam peta, padahal itu jelas-jelas ada seperti itu dalam kisahnya. Ya, kita langsung saja nanti kita akan membahas dalam konten ini tentunya dari segi gaibnya banjir di Demak di daerah Jawa Tengah tersebut sampai saat ini belum surut, dan nanti apakah ada kaitannya dengan Selat Muria. Mungkin sahabat itu bertanya-tanya ya di hati, masa bisa selat itu bisa muncul kembali gitu. Ya. Kalau Allah menghendaki apapun di dunia ini yang tidak bisa dipikirkan dengan logika manusia itu bisa. Kalau menurut Allah bisa ya bisa kan gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya seperti itu. Ya, dilansir dari ini saya membaca dari kutipan Mbah Google, setelah abad ke-17 Selat Muria semakin dangkal sehingga kapal tidak dapat berlayar mengarunginya. Meski demikian, pada musim hujan perahu-perahu kecil masih bisa mengarungi selat itu dari Demak hingga Juwana. Juwana berarti Pati ya Ustaz? Iya, Juwana adalah Pati. Pada tahun 1996 seorang peneliti bernama Lombard menjelaskan ada air laut dari Selat Muria yang masih tersisa sampai sekarang. Air laut yang terperangkap di dataran Jawa itu kemudian dikenal dengan nama Bleduku di daerah sana ya. Pasti semuanya warga Jawa Tengah tidak asing dengan namanya Bleduku. Diduga kerajaan Demak yang pernah berjaya di masa silam mengalami kemunduran karena pendangkalan yang terjadi di Selat Muria. Karena pendangkalan itu, Demak yang mulanya berada di tepi Selat Muria kemudian berubah menjadi sebuah kota yang dikelilingi oleh daratan. Setelah pendangkalan yang terjadi di Selat Muria, pelabuhan kerajaan itu kemudian berpindah ke Jepara, namun sempat muncul kekhawatiran Selat Muria akan terbentuk lagi setelah terjadinya banjir melanda wilayah Kabupaten Pati dan sekitarnya pada tahun 2014. Berarti dulu 2014 pernah ada banjir besar di sana, dan sekarang ini banjir lagi-lagi terjadi di daerah Demak dan cukup besar, dan banyak versi mengatakan Selat Muria akan muncul lagi. Maka dari itu kita di sini akan membahasnya dalam segi gaibnya Pak Ustadz. Iya, Ya, mungkin bagaimana tanggapan panjenengan ini tentang itu semuanya? Ya itu kalau masalah itu nanti kita tanyakan aja nanti dalam segi gaibnya kan. Jadi nanti kita dijadikan apa nanti peramal ya nanti. Kita di sini juga belum tahu saudara, Iya, karena saya baru juga. saja mendengar tentang kabar itu, dan mungkin khususnya ini kita akan membahas tentang banjir yang ada di Demak ya Pak Ustadz, sampai sebegitunya. Iya, Apa kesalahan-kesalahan dan sebab musabab dari itu semuanya nanti. Yang jelas mungkin semua bencana ialah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita ya Pak Ustadz, seperti itu. biar kita semua itu bisa mengambil kesimpulan ya.
kesimpulan apa arti, ya, semuanya arti, ya artinya itu apa gitu. Iya, ya kita simak terus saudaraku, kita tonton hingga selesai, hingga konten ini nanti selesai, agar tidak gagal paham apa yang ada dalam isi video ini. Mungkin kalau kita terpaut dengan judul saja, insya Allah kita tidak akan paham. Seperti itu, dan semoga Allah memberikan kepahaman bagi kita semuanya, khususnya para pemerhati channel Insan Praja yang menonton channel ini. Amin Allahumma amin. Ya, mungkin baik bisa dimulai, Pak Ustaz. Iya. Ilahi anta maksudi wa baka malubi. Tidak bisa masuk, otomatis saya kunci Allah. Semua penyusup yang dari luar, dari dalam keluar, jadi tidak bisa aktif selain saya yang memasukkannya. Saya panggil Gaib yang ada di Jawa Tengah, khususnya di daerah Demak, penguasa Demak, dari Gaib yang lebih tahu tentang bencana alam. Saya panggil hadir masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa saudara memanggil saya? Ya, ini saudara, saya minta maaf. Ini ada yang perlu saya bahas untuk daerah Jawa Tengah dan khususnya untuk daerah Demak. Kalau boleh tahu siapa saudara yang hadir sekarang ini? Saya adalah utusan dari daerah Mataram kuno. Saya sudah tahu saya berhadapan dengan siapa. Semua menjadi saudara saya. Iya, terima kasih. Salam takzim saya kepada yang kulia Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Iya. Gini ya, untuk memastikan semua sahabat, biar mungkin salah satunya ya, sebagiannya yang mempercayai, ini akan saya buktikan dulu, akan saya protek dulu. Boleh saya minta izin? Silahkan. Iya, maaf.
protek tubuh mediator ini. Apa yang dikatakan tadi, jikalau bom, keluarkan dari jasad mediator sekarang ini dan buka siapa sebenarnya makhluk yang masuk dalam tubuh mediator sekarang. Mungkin ada yang bisa saya bantu, saudaraku. Iya, terima kasih. Kenapa saudaraku menghadirkan saya ke sini? Ada keperluan apa? Iya, terima kasih. Saya ucapkan, saya minta maaf tadi karena kenapa kok saya itu lancang menghadirkan saudara ke sini. Itu hanya ada nanti pertanyaan sedikit untuk saudara. Maukah kiranya saya bertanya? Boleh saja. Kita semuanya satu umat, satu saudara seiman. Kalau boleh disebutkan namanya, boleh nggak? Maaf, beribu-ribu maaf. Oh iya, tidak apa saudara. Gini, pertanyaan saya saudara ini tentang daerah Jawa Tengah, kawasan Jawa Tengah, khususnya di daerah Demak. Sekarang itu kan ada musibah banjir, bencana banjir berulang-ulang. Sekarang banjir lagi dan tanggul itu sempat jebol. Banjirnya sampai 2,5 meter. Itu menurut saudara dari segi goibnya, mungkin ada kejadian apa di daerah Demak itu saudara, sampai segitu dahsyatnya banjir itu? Itulah bukti kekuasaan yang maha kuasa. Bukti yang maha kuasa itu adalah kuasa atas segala-galanya yang menggerakkan semuanya supaya memperingatkan manusia yang masih hidup, supaya manusia itu tahu bahwa sejatinya manusia itu ialah makhluk yang paling lemah, tak punya daya apa-apa selain diberikan kekuatan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, iya. Apakah ada hubungannya munculnya gunung apa tadi? Sebentar ya. Munculnya Selat Muria. Ini dari sahabat ini ada yang bertanya, apakah musibah banjir di Demak itu ada hubungannya nanti kemunculan Selat Muria, saudara? Iya, Iya, betul itu. Memangnya Selat Muria selat apa, sempat tenggelam apa bagaimana dulunya, saudara? hilang. Hilang. Waktu Dulu di zaman Mataram kuno. Nanti juga akan muncul kembali apa bagaimana Selat Muria itu? itu nanti menjadi bukti bahwa kejayaan Nusantara yang dulu pernah ada itu nanti akan dimunculkan lagi oleh Yang Maha Kuasa. Bukan hanya selat itu, tetapi semua kerajaan-kerajaan di Nusantara, Iya. khususnya di tanah Jawa, seperti Majapahit dan yang lain itu
akan bermunculan lagi. Oh, Sekarang ini sudah banyak ditemukan situs-situs dari kerajaan Majapahit. Itu menjadi bukti bahwa nanti tanah Jawa akan lagi jaya. Semuanya tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang dikehendakinya dan oh, para kekasih-kekasihnya. iya, iya. Saudara dulu di Mataram kuno, kerajaan Mataram kuno ya, itu punya kedudukan apa di sana? Minta maaf tadi kalau itu menyinggung perasaan saudara. Saya sudah tidak mau ingat lagi. Oh, Saya hanyalah manusia biasa. iya, iya. Kedudukan itu tidaklah penting bagi saya. Yang terpenting saya saat ini adalah mencari bagaimana supaya saya memiliki kedudukan Di sisi di Allah. sisinya. Oh, Pencipta saya, Tuhan sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya, iya. Luar biasa saudara ini. Itu peringatan demi peringatan ini Iya. akan terus diberikan. Oh, masih ada lagi itu. Ada penyaringan besar-besaran ini, saudaraku. Semoga dosa-dosa kita di dunia ini diampuni dan Amin. semua segera diselesaikan. Amin. Biarkan semuanya masing-masing mengemban tugas alam, lautan, gunung, Iya. dan lain-lain. Semua akan mengemban tugasnya Iya, iya. atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadili manusia-manusia yang sudah melampaui batas. Ingatlah Iya. daerah-daerah yang diberikan banjir itu. Itulah daerah yang sudah penduduknya melampaui batas Oh, dari syariat Islam, keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mungkin sekarang banyak sekali orang-orang yang terkikis papan ekonominya iya. rela melakukan apa saja, Iya, benar. menyembah apa saja, bersekutu dengan siapa saja, melakukan hutang yang berbunga, saudaraku. Kredit sekarang ada di mana-mana. Itu sangat mengundang bencana. Kami semua para leluhur Nusantara turut prihatin atas itu semua. Iya, iya. Semua akan mengemban tugas. Nanti tanah Indonesia ini, negeri Atlantis nanti akan muncul kembali. Oh, Semuanya di sana akan jaya. Ingatlah, kejayaan itu ialah akan dirasakan orang-orang yang beriman, oh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah pimpinan kepimpinan, yaitu beliau pemimpin pada akhir zaman ini nantinya. amin. Semuanya yang dulu pernah sirna akan dimunculkan kembali. Semua sekarang para sunan-sunan dahulu, Sunan Muria dan lain-lain sedang bertugas Oh, bersama beliau para pemimpin, iya, iya. bersama pemimpin akhir zaman, bersiap-siap untuk nantinya. Iya, saudara. Selat Muria itu ada hubungannya dengan Sunan Muria ya? Sunan Muria itu ialah diberikan gelar karena berada di daerah Gunung Muria. Oh, Sesungguhnya Gunung Muria itu
menyimpan berbagai rahasia yang nantinya isinya tersebut akan diwariskan kepada pemimpin akhir zaman itu. Iya, iya. Oh, seperti itu ya. Jadi intinya musibah di Demak itu seleksi alam, seleksi. Semuanya nanti daerah-daerah yang sudah melampaui batas Iya. akan menjadi lautan, akan tenggelam. Gunung akan mengemban tugasnya. Hanyalah tersisa manusia yang beriman, yang selalu sadar akan semua itu peringatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Saya juga teringat itu ya kisah beliau Nabi zaman Nabi Nuh ya, yang nggak ikut naik kapalnya beliau itu akan tenggelam, semua akan mati, musnah itu ya. Iya, saudaraku. Semua kisah-kisah para nabi itu menjadi pelajaran bagi kita. Ingatlah pada zaman Nabi Nuh Iya. membuat kapal dari kayu jati. Dari mana kayu jati itu? Kalau bukan dari tanah Jawa ini, tanah yang penuh berkah, yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul Di sekali. tanah barat tidak ada kayu jati, saudaraku. Semua ada hubungannya dengan kota yang sekarang ada, yaitu kota Jepara itu. Iya, iya. Sungguh mulia sekali. Nabi Nuh alaihissalam sudah diberikan pengetahuan sebelum banjir itu terjadi. Perintah membuat kapal itu ialah hanya isyarat. Bisa kita jabarkan sendiri nanti. Akan datang banjir besar. Para umat-umatnya nanti semua akan tenggelam yang tidak ikut bersama beliau Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Bahkan anak dari Nabi Nuh, anak kandung ikut tenggelam karena tidak mau ikut dengan ayahnya. Zaman sekarang ini siapa saja nanti yang tidak ikut dengan pemimpin akhir zaman melalui ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua akan musnah dari dunia ini. Ingatlah kisah para nabi terdahulu. Iya. Ini pelajaran bagi kita semua ya, intinya yang tidak percaya, yang tidak yakin adanya ajaran pemimpin akhir zaman seperti Nabi Nuh ya saudara ya. Sungguh kami para leluhur di daerah sana, di Jawa bagian tengah, tentang adanya praktek keilmuan serta perdukunan Ya. yang sangat dahsyat sekali berada di kota Pati. Yang mana kota itu adalah bekas dari Selat Muria yang hilang. Mereka semua yang melakukan praktek-praktek itu nanti akan Iya, iya. cepatlah sadar dan semuanya membersihkan diri. Ingatlah manusia kita ini lemah, tidak punya apa-apa kecuali Allah memberikan kekuatan untuk kita. Kita tidak merasa sombong. Iya, saudara. Sombong harus dihilangkan. Betul Kita saudara harus ya. ingat semua kejadian itu sebab musabab harus kita renungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ya. Semua alat canggih, alat modern itu tidak ada hubungannya, tidak bisa untuk menjangkau itu. Dan tidak bisa menanggulangi ya alat-alat modern teknologi itu saudara. Hanyalah kesadaran hati kita dengan kembali kepadanya yang akan menyelamatkan kita semuanya nanti. Terima kasih saudara. Kini tadi kan saya sempat bertanya siapa saudara yang hadir karena dulu saya semua sahabat itu bertanya itu siapa yang hadir, saya dihadirkan kembali bisa apa enggak ya. Yang ngefan yang percaya, yang tidak percaya ya biasa itu enggak, yang enggak percaya enggak apa-apa. Ya sudah saudara, terima kasih
atas kehadirannya. Saya juga minta maaf tadi mendatangkan saudara secara tidak sopan. Mungkin lagi tugas saya hadirkan ke sini hanya untuk membahas bencana yang ada di daerah Jawa Tengah, khususnya di daerah Demak. Itu bukti Pulau Jawa nanti akan terbelah. Oh, gitu saudara. Cepatlah kita sadar dan mencari pemimpin akhir zaman. Sebab pemimpin itu sangat disembunyikan. Tidak bisa orang mengaku-ngaku. Hati-hati. Iya saudara. Wah, luar biasa saudara. Pengertiannya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ini. Saya anggap pelajaran untuk kedepannya. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi untuk sudah. Ya, terima kasih saudara. Sekarang saudara bisa kembali ke tempat saudara tugas semula tadi. Saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih sekali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo keluar. Sangat luar biasa ini. Ini kalau untuk bagi saya sendiri ya, pelajaran yang sangat luar biasa bagi saya. Karena yang saya tidak tahu bisa tahu. Itu ya, semuanya kembali ke Allah, gitu aja. Yang tidak satu lagi kita tidak memaksa sahabat itu untuk harus percaya dengan konten ini ya. Yang silahkan, yang tidak percaya tidak apa, yang percaya silahkan diperbaiki, karena kepahaman itu hanya Allah yang memberi. Jadi kepahaman itu kita misal ingin paham ya, nggak bisa kita membeli mencari di mana-mana, nggak ada yang jual kepahaman ya, hanya Allah yang memberi. Gitu aja. Silahkan ditutup. Iya, terima kasih. Kita akhiri dan kita mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam konten kami kali ini tidak cocokkan dengan hati pemirsa semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bisa dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.